caranya bakal dapat baju, tabek, kalau enggak ada tabel di bawah sini. Nah, kalau misalnya ada Mau kemana, Dede? Mau camping nggak? Apa mau cooking? Oh, mau traveling? Atau enggak, dubbing animals aja deh. Terus videonya di-share ke banyak teman dan channelnya di-subscribe. Hayu! berbagai macam ranahnya. Ini lombanya dengan luar atau hanya Luar, di ini IDN? semuanya luar. Oh, ini luar. Berarti Semuanya dengan luar. sekolah-sekolah luar berarti ya? Bahkan ada yang internasional. Boarding school juga atau swasta? Misalkan SMP swasta atau hanya khusus boarding school aja? Oh ini lombanya. Ini lombanya lomba luar. Jadi kalau Lomba luar. Anak pondok atau sekolah umum biasa gitu kan maksudnya? Oh, SMK. Campur. Bukan pondok. Oh, campur. Jadi kan gelarnya secara nasional juga kan. Jadi tergantung lombanya lagi nyediainnya kayak gimana gitu. Contohnya yang pertama ini ada juara 1 buat poster tingkatnya SMP. Tingkatnya juga nasional. Oh, nasional ini ya? Iya, semuanya ini nasional, tapi ada beberapa yang internasional. Oh iya? Iya. Yang internasional yang mana kak? Yang internasional ini. Ini kemarin juara 3 internasional. Ini baru banget. Wih, kemarin. Olimpiade ya. Di mana itu? Ini online. Jadi dia bikin aplikasi yang berdasarkan studi case gitu. Jadi dia dikasih kasus, setelah itu dia bikin aplikasi. Gimana caranya dia nyelesain kasusnya? Berarti kalau ini antar negara ya? Berarti Iya, antar negara. Ada syaratnya nggak kak kalau mau ikutan yang go internasional Kalau gitu? misalnya ini, ya kalau misalnya kemarin ini dia udah penting syarat, jadi tinggal ikut aja. Oh, nggak mesti apa dia harus travel yang sekian kayak gitu Enggak, kan kualifikasinya? misalnya kita mau lomba, terus kita ngerasa kita bisa ikut, ya udah ikut aja. Oh, ikut aja. Di DEN juga dia ngasih apa namanya uang buat ikut lomba gitu. Jadi emang fasilitasi. kalau di sini Kak, biasanya kan ada ustazanya. Iya. Terus misalkan siswinya itu ada misalkan ada 12 orang. Nah, biasanya lebih difokuskan yang paling pinter atau bagaimana? Atau semuanya pasti kebagian? Semuanya pasti kebagian. Pasti kebagian Iya. kan ya? Nggak Mulai harus dari- yang pinter atau Enggak. mesti harus yang Enggak. mohon maaf yang cakep gitu enggak kan ya? Enggak. Jadi semua harus kebagian gitu kan? Kemarin aku kan anak baru ya. Kemarin aku sendiri pas masuk sini juga sebenarnya kaget sama lingkungan IDN. Kenapa? Di sini gak ada senioritas kak. Jadi kita tuh pas waktu masuk tuh kayak, oh bisa sedekahnya sama kakak kelas. Jadi nggak ada sungkan-sungkanan gitu. Mulai dari program yang tadi aku jelasin dari awal sampai akhir itu semuanya wajib untuk setiap siswa. Mulai dari kelompok nanti bakal dibagi kalau yang pribadi ya emang pribadi sebagai siswa. Terus itu kita juga ada lomba yang desain. Ini tingkatnya udah SMA dan mahasiswa. Lalu itu ada kemarin lomba menulis, dia menang, karena dia menang dia bukunya dipublish juga. Terus ada juara 1 lomba vlog, itu sejak SMP nasional juga. Ini ada Olimpiade Bahasa Inggris dari 3 finalis. Terus di sebelah itu ada juara 3 lomba Olimpiade Geografi tingkat nasional juga. Ini ada juga yang dari tahfiz. Terus di bawahnya juga ada yang dapat medali perak kemarin. Terus ini ada lomba robotik juga. Di sini ada juara 2 aplikasi waktu itu, ini menang sama kelas 7 SMP. Terus ini yang tadi saya jelasin, ini juga jadi finalis dari ASEAN Youth Research Innovation Summit IRIS 2022. Jadi kalau lomba kayak gini tuh diadakan setiap sebulan sekali atau setiap bulan pasti ada lomba? Ya setiap bulan kan biasanya ada lomba ya, terus kita setiap bulan juga harus ikut lomba. Oh, harus ikut lomba, walaupun anak kelas 1 Iya. baru masuk pun sama? Siapa itu kelas 7, 8, 9, yang kelas 1 dan yang kelas 9 semuanya harus ikut lomba karena di DEN kita merasa semua orang punya potensinya masing-masing. Iya, betul. Jadi tidak membeda-bedakan anak baru, anak lama. Jadi hampir semuanya berkesempatan kebagian. bagian gitu ya? Kesempatan. Dari business survival sama program-program tadi juga. Iya. Belum kenalan? Oh iya, aku lupa kenalin aku, nama aku Galata Akila Layla Mahani, aku duduk di kelas 10 RPL sekarang. Program apa kak? RPL jurusan Oh, RPL. Oh iya. yang RPL ngoding-ngoding. IT ya? Oh. Iya, yang ngoding-ngoding, itu jurusan aku. Susah nggak sih kak sebenarnya itu coding-coding gitu? Sebenarnya kalau misalnya paham, balik lagi ke passion. Kalau misalnya emang minatnya di situ, mau susah apapun juga pasti bakal ditugaskan. Ya dijalanin lah yang Iya. penting ya. Menurut aku sih pengajaran di DEN juga enak ya, karena tadi presentasi gitu, jadi mastiin kita paham gitu. Jadi sebenarnya insya Allah gampang sih. Kalau saya berdua ini kan banyak kan IDN tuh lihatnya di YouTube. Kita banyak makanya mau masukin anak ke IDN. Gitu kan. Makanya kita pas ada open house ini kita cuma ingin tahu seperti apa sih lingkungannya gitu kan. Khususnya yang putri. Kalau yang putra
insya Allah tahun depan masuk di Pamijahan, insya Allah tahun depan. Nah, baru tes kemarin, cuman belum tahu diterima atau enggaknya karena memang tesnya pun juga lumayan susah. Itu psikotesnya itu mungkin kakak-kakak juga mungkin ngerasain waktu itu mungkin ya, tesnya yang psikotesnya itu yang sampai 3 jam itu kan, yang matematika lah, yang logika segala macam. Ya mudah-mudahan sih anak kita bisa bergabung juga di sini. Iya, ini sekalian kita ngerekam buat ngasih informasi ke yang lain. Motivasi gitu, iya, ke gitu kan. anak saya yang perempuan juga, jadi supaya bahwa memang ide ini memang saya arahkan ya memang sekolah yang tepat gitu, bukan cuma sekedar hanya di YouTube, upload segala macam ya, itu apalagi IT kan, ya nanti ke depannya kan orang IT pasti kan di masa depan pasti akan sangat dibutuhkan dengan yang manual lah. Sebenarnya kalau misal kayak yang lain sebenarnya satu kata Ajakan gitu ya? ya, enak banget. Karena apa? Karena kalau di DN kalian tuh nggak curi start nggak semua kemarin kita habis Google dari semua sekolah bisa Google kan. Terus kemarin aku sendiri alumni dari IDN, SMP-nya di IDN, makanya kan aku ngerasa nyaman sama IDN, akhirnya aku lanjut gitu. Balik lagi kan ke pribadi masing-masing, tapi menurut aku IDN tuh tinggal di IDN tuh privilege. Karena di IDN itu kamu bisa ngelakuin hal-hal yang nggak semua orang lakuin gitu. Dengan lingkungan lingkungan yang seperti ini, terus fasilitas yang seperti kalau di pondok pesantren modern itu kan luasnya luas tuh, hektar-hektar gitu kan. Nah, tadi kan saya lihat ini lingkungan hanya segini-gini aja. Kakak ngalami bosen nggak? Kalau bisa bosen itu pasti, cuma Pasti ada. karena orang-orang di sini asing, jadi sebenarnya bosennya nggak terlalu kerasa. Aktivitasnya juga Aktivitasnya padat, jadi udah nggak fokus sama lingkungannya lagi, karena kita udah ini kan main-main sama sibuk sama yang lain gitu, sibuk sama program-program gitu tadi. Terus program-program tadi itu secara nggak langsung itu nge-develop atau develop soft skill kita gitu. Gimana cara bicara, gimana cara menawarkan diri, gimana rasanya ditolak, sebagainya. Terus satu lagi, kalau misalkan ada siswa baru nih yang kira-kira mohon maaf yang kurang begitu pintar dalam bahasa, terus dalam pelajaran, terus kira-kira ada yang namanya bullying nggak di situ? so far belum ada sih. Nggak ada ya? Kemarin ya kalau misalnya gitu kita dibawain aja sih. Soalnya kita juga tadi program-program tadi bisa aja nyampur sama kakak kelas. Jadi ya gitu. Kalau cewek itu kan biasanya kan sensitif banget kan. Ya. Kalau cowok kan ya cuek-cuek aja lah gitu. Kayak gitu. Kalau cewek kan Lanjut. Baperan kalau cewek. baperan. Ya kalau cewek lebih sensitif. Iya. Tapi ada konselingnya juga sih. Ada kan di sini ada dan kita buka di sini bahkan ada mata pelajaran konseling. Jadi biasanya konseling itu tergantung kelasnya. Biasanya materi itu tentang perkenalan diri, mengenal diri sendiri. Aku tuh orang tipenya kayak gimana, aku marah kayak gimana, cara solve-nya gimana. Tapi kadang juga kita belajar yang lain, gimana caranya menghormati orang lain, hal-hal apa sih yang bikin orang lain marah. Kita juga pelajari mulai dari hal-hal kecil karena Karakter ya. iya karakter juga ada di kita. harus terbuka, orang itu harus terbuka ya, nanti belajar terbuka ya. Jadi yang biasanya orang itu tertutup, misalkan kalau di sini belajar harus open gitu kan. Terus satu lagi, di sini kan ada yang namanya magang, Iya. ya kan? Kelas 3 ya, kelas 12 lah. Nah itu magang itu biasanya keinginan, saya mau magang di sini, atau memang ditentuin sama IDN? Masih CV-nya dari kita sendiri. Oh. Jadi kita misalnya mau target magang di Gojek, ya udah ngasihnya ke Gojek aja. Kalau nggak ide nggak kebatasi harus kemana-mana. Oh, jadi tergantung dari kita pilihannya kemana gitu ya. Jadi dia hanya memfasilitasi aja. Iya, ide selalu memfasilitasi siswa. Paling IDN cuma membantu gimana sih supaya dilirik HRD ini CV-nya gimana, apa aja kategorinya. Bantunya seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya mau ngirim kemana aja terserah. Oh, terserah. Kayak yang tadi juga investasi dari IDN juga misalnya, jadi nggak tiba-tiba mematok harga juga. Nah, kalau kakak kan pernah SMP-nya kan, berarti pernah magang. Dulu kakak magang di mana? Dulu aku SMP kamu magang. Oh, kalau Apa IDN mengajar? Pas IDN mengajar kakak di mana? Aku IDN mengajar itu 2 kali. Aku pernah ngajar di pesantren di Desa Sunnah. Terus aku juga pernah ngajar di ini anak-anak TK. Terus aku juga pernah ini teman aku yang waktu itu ada juga pernah ngajarin. Jadi Al Hazen itu pernah buat itu event besar. Terus
dia ada temen aku yang bantu ngajarin juga di sana. Jadi membantu ngajar di sana. Ada bantu ngajarin karena kebetulan cocok juga sama orangnya kan, sama-sama IT. Magang tuh berapa lama kan? Kalau misalnya magang kelas 12 sekarang itu 1 tahun. Jadi mulai dari awal kelas 12 sampai Itu nggak balik lagi ke sini? Enggak. Jadi kelas enggak. Tapi kalau tahun lalu cuman 6 bulan. 6 bulan. Tahun lalu 6 bulan. Setelah itu baru Kesini persiapan lagi, buat kelulusan persiapan gitu ya, kelulusan. tes gitu ya, ujian gitu ya. Kalau sekarang harus 1 tahun doang ya Kak. Oke, berarti magangnya itu langsung terjun ke masyarakat berarti ya, atau instansi seperti itu, atau perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Oke. Kalau boleh tahu kakak nanti lulus dari sini mau lanjut kemana kak? Kalau misalnya kesini mungkin aku bakal coba ke ranah IT kayak project gitu. Kalau enggak, kalau misalnya emang aku mau lanjut kuliah, aku lagi nargatin ITB sama UGM sih. Oh, Gak usah jauh-jauh. ITB UGM berarti masih komputer, masih IT berarti ya? Jurusannya berarti masih berhubungan dengan IT berarti. Sistem informatika gitu atau jurusan apa mau diambil ntar? Kurang lebih sistem informatika atau sekitar-sekitar kayak gitu. Kalau nggak sistem informatika, aku mungkin desain, tergantung passion aku. Sekarang sih passionnya lagi desain sih. Sampai sini gitu, bisa. desain. Kalau banyak kan lulusan IDN itu kerjanya di mana kan? Kalau misalnya lulusan IDN bekerja di mana kemarin itu ada juga tadi bannernya di booth PSB. Tapi tadi lulusan IDN kemana aja sih? Banyaknya. Apanya nih kerjanya? Kalau untuk jurusan RPL, dia ada dikerja kayak di tempat startup gitu biasanya. Startup. Karena emang masih junior kan, jadi nggak bisa langsung ke PT yang gede. Jadi mereka ke startup. Kalau TKJ sama ke startup juga, tapi udah ada yang ke sampai perusahaan lumayan besar. Ini dengan kakak siapa? Kazakias. Oh, Saripahnya bukan? Bukan. Udah. Oh, kakak seniornya. Iya. Cukup ya. Kalau untuk startup gitu. Karena kan tadi dari kita banyak praktek di sini. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Oke, good. Ya, makasih ya kak ya. Sama-sama. Penjelasannya. Makasih ya. Makasih. Mari kak. Mari kakak. Assalamualaikum. Makasih ya Bunda, atas apresiasinya. Iya.